nggak ketinggalan konten seru, subscribe dan aktifkan loncengnya. Like dan share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini hari yang berbahagia karena kita kedatangan tamu spesial kita dari Kalimantan Barat, yaitu Bapak Anton Kamarudin SP MSI. Beliau adalah salah satu penemu penanaman padi dengan metode teknologi Huston. Dan alhamdulillah berkat demplot kami di Paniraman Kalimantan Barat, ketika dikombinasi teknologi Huston dengan pupuk kami Nusantara Grow Farm atau N-Grow dari PT Nusantara Agro Hayati, hasilnya maksimal. Kemarin dari biasanya 1 hektar hamparan itu menghasilkan 2 ton, maksimal 3 ton. Setelah kombinasi dengan pupuk N-Grow, hasilnya kemarin hampir 7 ton. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara penerapan teknologi Huston untuk tanaman padi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen kita nanti. Yang 2 ton biasanya bisa menjadi 5 ton, yang 5 ton bisa jadi 7 ton, yang biasa dapatnya 7 ton bisa jadi 9 ton, kemudian yang biasa 9 ton bisa 13 ton, yang 13 ton bisa 15 sampai 16 ton. Bahkan mudah-mudahan kalau kita bisa mencatatkan rekor nanti hasil per hektarnya 20 ton, mudah-mudahan ini menjadi berita yang menggembirakan dan bisa bermanfaat untuk para petani Indonesia yang lainnya menjelang swasembada pangan yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara ini. Kami dari PT Nusantara Agro Hayati mendukung dengan teknologi Huston ditambah dengan pemupukan secara organik, pupuk organik dan hayati serta pembenah tanah Nusantara Grow Farm. Jangan khawatir, pupuk kita sudah mendapatkan izin edar dari Kementan dengan nomor 02.03.2024.601. Terima kasih. Ayo kita sama-sama belajar dengan Pak Anton Kamarudin SP MSI. Saya verifikasi dulu dengan Pak Anton. Jadi Pak Anton Kamarudin ini masih aktif di Dinas Pertanian di Kalimantan Barat. Penemunya yang satu lagi Bapak Haji Hazairin MS, ya Bapak Haji Hazairin MS. Beliau sama-sama lulusan IPB juga, dua-duanya lulusan IPB. Kalau Pak Anton S2-nya di IPB, kalau Pak Hazairin S1 IPB, S2-nya di Unbrau Brawijaya, gitu ya. Kalau Pak Hazairin mantan Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kalimantan Barat 3 periode berturut-turut sudah purna. Kalau beliau Pak Anton masih tugas calon. Alhamdulillah. Qadarullah, alhamdulillah Pak, kami bisa disinergikan dengan metode teknologi Huston ini. Bahkan penamaan dari Huston Grow itu terinspirasinya juga dari ucapan beliau. Ya udah kita bikin ada Huston Grow, ya kan? Teknologinya Huston, pemupukannya dengan pupuk organik hayati N-Grow. Karena memang terinspirasinya kemarin itu kami mengadakan demplot ya untuk Huston Grow yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Paniraman. Di sana itu meskipun penggunaan Hustonnya itu belum maksimal, karena setidaknya setiap lubang tanam itu kalau metode Huston itu kan 25 sampai 30 batang. Kemarin itu rata-rata 10 batang ya Pak ya. Itu pun alhamdulillah hasilnya signifikan hasilnya. Makanya dalam hal ini Pak Agung sebagai direktur marketingnya perusahaan ini berinisiatif kalau seandainya di Kalimantan aja lahannya yang
pasang surut seperti kayak begitu, dan kita tahu sendiri lahan di sana nggak sebagus di Jawa, hasilnya signifikan. Kalau Haston Grow ini kita praktekkan di Jawa, yang mudah-mudahan insya Allah hasilnya bisa maksimal. Dan alhamdulillah kami mulai kemarin itu Haston Grow untuk di Jawa ini di beberapa lokasi, dan yang sudah mulai itu adalah yang pertama di Klaten sudah usia 4 hari pembenihan, penyemaian, dan kemudian di Klodran sini sudah hari keempat setelah semai, tadi tidak kita cek di sana. Dan ada beberapa tempat nanti di Ngawi insya Allah seminggu 2 minggu lagi sudah mulai semai. Di Wonogiri lahan 1 hektar insya Allah setelah panen kurang lebih Januari nanti sudah mulai penggunaan Haston Grow. Nanti di Benuhudan ada lahan 1 hektar setengah juga, insya Allah kita akan menggunakan Haston Grow. Ini perkiraan 3 minggu lagi panen karena lahannya lahan sewa. Mudah-mudahan Januari sudah kita mulai dengan penggunaan ini. Dan insya Allah masih banyak tempat-tempat lain yang tidak saya sebutkan seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, kesimpulannya mudah-mudahan dengan budidaya padi dengan teknologi Haston Grow, dan yang menyampaikan pada saat ini adalah penemunya langsung. Jadi bukan, kalau saya kemarin kan awal-awal ya gitu, lebih banyaknya ke pupuknya gitu kan, tapi kita belajar langsung ke ahlinya. Kami persilakan waktu dan tempatnya kepada Bapak Anton. Baik, terima kasih. Yang belum sarapan sambil nyemil-nyemil Bapak ya. Enggak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Pak Ustadz Nanang Iskandar Muda, masih muda orang. Alhamdulillah. Kelakuan yang Kemudian saya juga bersama Pak Runzi, beliau yang koordinator Balai Benih kita di Kalbar. Kemudian tim dari Engro, Bapak-bapak sekalian senior nih, senior saya beliau nih, rupanya BPSB yang bisa kesempatan untuk hadir dalam rangka kita berdiskusi Pak ya. Bisa berukhuwah kita, kami yang dari Kalimantan, alhamdulillah mendapat kesempatan untuk bisa bertemu saudara-saudara kita yang berada di Jawa. Alhamdulillah, maaf Pak, kalau buatan sakit atau coba Pak, jadi minta maaf, baru belajar. Jadi kesempatan ini saya katakan kita ini berdiskusi Pak, bukan kami merasa tahu atau apa. Kami juga tahu lah Pak, di Kalbar itu hasil padinya rendah sekali. Kita kadang miris Pak, kita masih datangkan dari Jawa segala macam untuk ini. Makanya kita ketemu di sini sama-sama menyatukan Pak ya. Apalagi presiden kita yang baru Pak Prabowo ini pidato pertamanya tentang pangan, bahwa Indonesia harus bisa menjadi swasembada pangan seperti zaman eranya Pak Soeharto. Untuk kesempatan ini alhamdulillah Allah kita bisa sama-sama bertemu, mudah-mudahan ini menjadi solusi. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri Pak. Saya di tugas tadi di BPSB, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Tapi UPT kami ini Pak udah gabung dengan Balai Benih. Jadi Balai Benih situ juga, yang awas juga situ juga, jeruk makan jeruk atau orang bilang kan. Tidak masalah, karena tidak minta seperti itu, kami jalankan. Jogja juga begitu, Balai Benihnya, BPSB-nya gabung dengan Balai Benih. Nah ini Pak, jadi kita mulai Haston itu pada tahun 2012. Jadi inilah mulai cikal bakal Haston ini dikembangkan pertama kali di Kalbar. Saya akan ceritakan Pak, yang penting jalan. Nah, saya juga sebenarnya basic saya ini Pak, saya ini hobinya itu bertanam dari kecil, dari SD atau SMP itu saya mengembangkan. Ini malah ada yang sampai 9 tongkol nih Pak. Jagungnya. Makanya mudah-mudahan nanti dengan Engro kita bisa riset lebih lanjut lagi. Ini semua 9 tongkol, tidak semuanya 9-nya besar Pak. 3 mungkin yang jumbonya, yang lainnya itu berikon. Jadi kita bisa
untuk apa namanya sayur sebagai kan alternatif untuk sebagai tambahan bagi petani. Saya juga sering belusukan mana-mana itu cari buah-buahan yang aneh-aneh. Di Kalbar ini kita kadang tulis segala macam, salah satunya alpukat Singkawang ini pertama juga Pak. Masih 2 tahunan udah belajar berbuah, Pak. Setahun lebih itu udah belajar berbuahnya. Dan hampir tidak ada musim ya Pak. Buahnya bertingkat. Saya juga tanaman buah-buahan juga saya ini inovasi perbanyakan juga saya cara nyambung pakai jarum pentul. Aneh-aneh lah, pokoknya kita coba berkreasi karena saya yakin akan ada sesuatu. Kita harus buat agak gila sedikit Pak, yang aneh-aneh orang ini kan insya Allah akan ketemu betul sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat. Nyambung orang pakai tali, pakai ikat, saya pakai jepit aja. Alhamdulillah heboh di Malaysia dan Myanmar. Malah sekarang nyambung tuh tidak pakai ikat lagi, tinggal ditusuk aja bisa ternyata. Ada tekniknya. Dan alhamdulillah Allah kasih itu macam-macam sebenarnya kemudahan-kemudahan. Orang kayak yang tulis sebanyak-banyak kita pakai pucuknya dikit aja. Satu mata ternyata alhamdulillah bisa berhasil. Kemudian nah ini alpukat Singkawang yang lagi kita promosikan. Saya juga hobinya makan durian Pak. Mungkin di sini tidak senang durian mungkin Pak ya? Senang. Oh senang tidak ya? Senang dompetnya Pak. Nah inilah durian kita di Kalbar Pak. Ini saya harapkan bukan hanya nanti di padi kita nih, hanya di pupuk. Mudah-mudahan di ke depan kita bisa merajut ini untuk durian-durian kami yang luar biasa Pak. Rasa nutfah durian kami yang luar biasa di perbatasan Malaysia itu. Sayang kalau orang Malaysia nanti ngambilnya, kita ingin jadi orang Thailand masuk ke situ ngambil pucuknya apa. Dan saudara dari Jawanya juga harus merasakan durian yang nikmat bagaimana. Apalagi yang seumur kita nih Pak, sebenarnya makan durian itu jangan banyak-banyak, tapi mutunya mantap. Makan satu biji tapi puas gitu, karena cita rasanya luar biasa. Pulang satu biji. Teringat rasa panas. Nah, saya juga berprofesi sebagai juri kontes durian Pak. Biasanya kalau kontes. Jadi profesi yang paling enak itu juri durian Pak. Diundang, dipaksa makan durian enak, dibayar lagi. Insya Allah tanggal 11 juga ada kontes, saya juga akan diundang ini profesi. Dan sekarang saya juga sebagai ketua pengangguran Kalbar Pak. Jadi saya mengembangkan anggur di pekarangan segala macam juga banyak kita anggota kita. Nah jadi ini salam Haston sama ternyata dengan yang dulu. Saya pun juga masya Allah ini qadarullah ini sama ternyata. Bapak kenal dengan yang beliau ini Pak? Anton Medan. Yang ini Anton Medan, ini Anton Pontianak. Ini ketemu di Tugu Bawah, saya Haston dengan Bank Indonesia. Ini mantan preman jadi ustaz. Mudah-mudahan ini tidak jadi preman tak. Ketemu ini ya. Nah, jadi sedikit tentang latar belakang. Inilah kondisi padi kami di sana Pak. Ini sampai petaninya mungkin sampai apa istilah mukanya muram gitu. Malas. Karena nanam padi itu untuk beranak aja susah. Belum keong masnya kalau banjir itu berendam itu gimana kita mengendalikan keong mas segala macam. Hasilnya juga pun hanya berapa 3 ton itu udah selamatan Pak kalau di sana. Kadang ada 1 ton lebih 2 ton. Nah ini miris kita. Gimana upaya kita untuk membuat padi kita ini bisa ini. Nah, sedangkan nasional kan di Jawa ini sudah 5 ada yang lebih malah. Nah inilah kondisi di sana itu. Oh, udah kena keong, aduh udah luar biasa. Nah, kemudian akhirnya petani jor-joran menggunakan kimia. Kalau air pasang udah gimana mengendalikannya Pak? Kalau air udah naik kan, itu makanya banyak sekali permasalahan. Kemudian gulma juga, rumputnya itu luar biasa. Kalau ditanam padi tumbuh rumput, baru nyambut sini balik lagi sana udah tumbuh lagi jadinya. Jadi banyak sekali petani itu merasakan itu tantangan lah. Itu karena budaya aja lah Pak, padi itu ditanam Pak. Kalau nggak tinggal Pak. Lebih baik mereka kerja jadi tukang, jadi buruh atau apa segala macam. Ini karena budaya aja. Kadang-kadang istri tinggalkan, dia buka lahan tanam padi, mereka kemana? Karena tadi hasil itu sama sekali bisa diharapkan gitu Pak ya. Nah, tanah kami juga banyak yang pirit Pak, tanah banyak mengandung belerang segala macam ya. Jadi waktu ditanam itu padi itu ya, Bapak bisa lihat itu luar biasa tumbuhnya banyak susah. Mau dipupuk pun percuma karena tadi kalau udah pirit segala macam itu susah untuk berkembang. Nah, jadi maka lahirlah ide Pak
bersama Pak Hazirin. Kalau Bapak-bapak kan mungkin dah akrab dengan padi nih. Saya tanya Pak, di sini kalau nanam padi biasanya satu kali tancap itu berapa bibit-bibit Pak? 3 sampai 4. Iya Pak ya. Umurnya? Umurnya rata-rata 20 hari. Ya. Dari bibit yang ditancap itu 2 sampai 4 gitu ya, yang umurnya muda, nanti kan dia akan beranak Pak ya, beranak, kemudian ada bercucu lah saya anggap ya, bercucu, anak berikutnya lagi bercicit, sehingga menjadi satu rumpun. Kalau Bapak amati dari bibit padi yang ditanam itu biasanya itu yang induk-indukan itu bagus. Nanti anak-anak udah mulai agak sedikit pendek, cucu apalagi, cicit apalagi, kadang-kadang hanya menghasilkan daun saja, dia tidak menghasilkan mala yang, makanya di rumpun padi itu Pak, kalau gitu biarkan sampai selesai dia tua, maka akan ada butir sebenarnya malai-malai yang udah ketuaan. Kalau kita biar seragam ya, ketuaan, jadi butir mengapur namanya. Kalau digiling itu bisa pecah, bisa. Kemudian ada yang seragam yang rame, yang bagus. Kemudian nanti ada yang hijau, kan nggak bisa dipisah tuh, dibandingkan semuanya kan. Nah itu nanti butirnya butir hitam gitu. Itu yang membuat beras kita pecah, tidak prima. Kami ini pengen berharap di satu rumpun ini seragam semuanya. Ibaratkan Pak Haji Nanang ini, satu rumah kita minta ini ada 20-30 kayak Pak Nanang. Dibandingkan Pak Nanang ada anak, ada istri, ada cucu, ada cicit yang jumlahnya juga 30. Kita pengen ini beliau nih orang-orang berkualitas seperti beliau, tentu kinerjanya akan lebih hebat dibandingkan tadi ada bapak, ada ibu, ada anak, ada cucu cicit yang jumlahnya banyak. Maaf, anak-anak itu istilahnya masih kita openi gitu ya, masih kena macam. Nah, ini kita minta orang seperti itu. Makanya kita minta di Hasot itu orang-orang berkualitas. Nah, ini maka timbullah ide ini untuk memperbanyak ini. Nah, ini kami lakukan riset pertama Pak di dalam ember dulu. Kita coba nih di belakang rumahnya Pak Hazirin, orang dinas tabur ini. Saya kan juga basic saya ini orang hortikultura, orang buah-buahan kan, tidak pernah nanam padi, tidak tahu bagaimana ini. Jadi saya coba, ini menarik juga tantangan ini saya tanam. Tapi alhamdulillah setelah saya lihat di mana padi itu diombor, ternyata dia Pak seragam keluarnya itu, wah ini saya bilang ini berita baik. Cuma karena saya tidak pengalaman ini dimakan tikus Pak. Nanti tidak tahu nih kan, tidak dipasangnya segala macam. Tapi saya sudah semangat nih, wah ini. Nah, akhirnya kita coba lagi riset yang kedua. 30 September kita tanam. Saya mulai tanam 1 batang, 5 batang, 10, 20, 30. Nah ini tanam Pak. Ini yang lokal, ini yang pakai padi unggul nih. Orang saya kalau saya ada pameran dapat padi mapan, saya coba pakai padi mapan. Jadi Pak, selingkuh. Oke, langsung dulu. Oke, ini sobat. Udah silakan. Nah, jadi awal Di bawah ada. oh, kita bandingkan ini Pak. Hanya untuk biar pengairan seperti sawah, kita buat bak ini Pak. Kita buat bak biar bisa seperti sawah gitu lah. Karena ini di belakang rumah. Kemudian biar dia bisa aman dari tikus dan burung. Lalu nggak kan aman dalam pot ini kan? Saya kasih ini ya, ini kasih plastik. Nah ini 1, 5, 10, 20, 30, 20, 10, 1. Ini aja dari perbandingan ini. Pertama saya lihat ini, ternyata yang 20, 30 tuh kecenderungannya. Ada sebagian tuh yang kita imunisasi Pak. Kita kasih pakai dijamur lah. Nah seperti konsepnya Engrow ini. Nah, kita lihat tuh beda Pak. Karena apa? Padi yang digabungkan itu dia tidak mikirkan buat tengah-tengah enggak, karena dia terjepit. Yang di pinggirnya dia itu berat, tapi karena umurnya tua, anaknya terlalu. Saya sebutnya orang-orang yang di tengah-tengah itu orang-orang yang terzolimi. Jadi dia hanya menghasilkan malai. Ini yang menarik. Saya coba buka, enggak. Kalau pagi kita biarkan itu akan berangan. Itu yang membuat kan anak capek juga Pak ya. Maksudnya ngurus ya. Jadi kita baca video ini, hikmah yang Allah kasih ini baca. Saya bilang ini luar biasa nih. Saya bilang ini, saya kan bukan orang padi Pak, bukan orang yang nol lah istilahnya masalah padi ya. Akhirnya kita coba lagi Pak.
lebih banyak lagi, kurang lebih sampai 1000 pot. Pasang biar airnya ini gimana perlakuannya kita tanam. Ini masih menggunakan Haston yang masih muda Pak ya. Akhirnya kita amati dengan beberapa varietas. Nah, di sini ada kelihatan padi yang baru yang bibitnya satu, yang saat itu SNI katanya kan. Saya coba juga yang ini. Ini yang Haston. Ini kan sibuk nih Pak buat anak, buat cucu. Kali ini dari 20-30 yang bagus menghidupi dirinya. Tambah pede lagi. Wah, ini saya bilang Masya Allah ini boleh kita ini kan. Nah, bukan hanya itu Pak, yang varietas lain juga Pak. Yang satu bibit dengan yang 20 bibit, dia keluarnya serempak. Karena orang-orang tua semuanya satu digabungkan nih, yang udah. Ini sih belum tua nih, masih satu individu semuanya ini. Kelihatan di sini itu murna. Nah, kemudian saya coba lagi bibit yang tua. Karena kita berpikir begini Pak, seorang gadis berumur 15 tahun atau 17 tahun menikah dibandingkan gadis umur 35 tahun atau 40 tahun menikah, kecenderungan punya anak banyak itu yang muda. Ya Pak ya? Nah, jadi kita tuakan bibitnya. Kita tak terlalu capek merawatnya hanya di petak persemaian aja, daripada kita harus merawat 1 hektar. Kita bagus menyemai. Inilah konsep hortikultura sebenarnya. Konsep orang perkebunan Pak ya. Konsep orang nanam buah-buahan. Konsep tanam sawit. Bisa aja saya nanam durian itu bibit masih tumbuh, saya sambung, saya tanam. Bisa aja kan? Tapi kan angel ngerawatnya. Kena apalah hama penyakit. Tapi kalau saya besar naruh polybag dulu, udah tinggi duriannya, saya tanam di kebun, bagus. Karena udah siap. Ternyata padi juga begitu prinsip saya. Dan makanya saya coba Pak, pakai bibit yang tua, alhamdulillah dia keluarnya lebih cepat. Kemudian orang-orang berkualitas semuanya, dan ini seragam. Nah, inilah awal cikal bakal ini, makanya kemudian kita tawarkan ke Bank Indonesia konsep ini. Ternyata menarik Bank Indonesia. Orang bilang apa hubungannya Bank Indonesia dengan padi, dengan beras? Ternyata mereka berkepentingan adanya inflasi, perubahan harga yang mengganggu perekonomian kita segala macam. Makanya Bank Indonesia berkepentingan di situ. Makanya kita lakukan uji coba Pak. Salah satunya kita uji cobanya itu di Petiraman. Ini di kelompok tani namanya Nekat Maju Pak. Nekat maju. Nekat Maju. Waktu ditawarkan konsep Haston itu pada nolak semuanya kelompok tani. Ini opo ini? Aneh-aneh ini kan. Tapi yang menerima ini kelompok ini Pak, Nekat Maju. Dari hasil sekitar 3-4 ton aja ya, mereka bisa tembus 8 sampai 11,5. Wow, ini senang ini Pak. Pak namanya Pak Bukhari ini orang Madura. Dia bilang, jadi apapun varietasnya Pak, Haston metodenya Pak. Jadi Haston itu seperti teh botol susu. Apapun makanannya, minumannya, apapun varietasnya, monggo silakan. Ini pakai impari